Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat penuh sukacita. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dengan kami dalam setiap keadaan kami. Kami bersyukur atas kemurahan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini dan kesempatan di hari baru ini yang Tuhan berikan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka dalam kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan di dalamnya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berjudul kebenaran dan kepalsuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan dua hal ini, yakni kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang kita baca ini kembali mengingatkan
bahwa antara kebenaran dan kepalsuan adalah dua hal yang sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut mestinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti pada peristiwa air bah dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomora. Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikian juga ditegaskan bahwa pada zaman sekarang ini sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka jalan benar dihujat orang. Tantangan yang sama juga mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini, di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah. Terdapat juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram, kejahatan makin meningkat, situasi makin tak terkendalikan. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi yang mau datang kepadanya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkati usaha, rencana, dan lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari kejahatan sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, terlebih khusus pemimpin di daerah yang kami cintai ini. Tuhan senantiasa berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar supaya boleh membawa kami kepada hidup yang damai sejahtera, aman dan tentram. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan semua anak-anak kami yang pada hari ini mengikuti pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai pada tingkat perguruan tinggi. Tuhan juga berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada mereka dalam belajar, sehingga mereka boleh menempuh pendidikannya dengan baik dan boleh mencapai cita-cita yang diinginkan. Tuhan, semuanya ini kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.